calon guru penggerak angkatan 9 SDN 4 Kota Bogor. Kali ini saya akan melakukan pra-observasi dan di samping saya sudah ditemani dengan Pak Wahyu, guru kelas 6B. Ya. Assalamualaikum Pak Wahyu. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa sehat. Baik Pak, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum saya melakukan kegiatan observasi, melakukan pengamatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Wahyu. Ya. Nah, tujuan dari supervisi itu untuk mengetahui pembelajaran atau supervisi Pak Wahyu itu selama pembelajaran di kelas. Kemudian tujuan melakukan pra-observasi sebagai proses awal sebelum melakukan proses pembelajaran agar Bapak itu lebih siap dalam kegiatan pembelajaran, kemudian juga memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Nah, baik, di sini pun saya ada beberapa pertanyaan sebelum kita mulai ke kegiatan observasi ya. Pertanyaan pertama, untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu apa Pak? Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berdasarkan rancangan yang saya buat, Ya. yang pertama kami berharap agar peserta didik dapat mendeskripsikan sifat-sifat dari bangun ruang sederhana, baik itu kubus, balok, prisma, limas, dan wujud. Kemudian juga harapan kami peserta didik itu mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun ruang sederhana pada objek yang ada di sekitarnya. Baik Pak, berarti tujuan pembelajarannya dua ya. Yang pertama itu mendeskripsikan sifat bangun ruang, kemudian yang kedua itu mengidentifikasi sifat bangun ruang. Nah, untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu ada apa saja Pak yang ingin dicapai itu area pengembangannya? Pengembangan yang ingin dicapai itu menyangkut tentang aspek pengetahuannya, bagaimana siswa mempelajari sifat-sifat bangun ruang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga ada aspek pengembangan keterampilan, jadi siswa mampu mendeskripsikan dalam bentuk gambar, baik itu bangun kubus, balok, prisma, limas, dan wujud. Oke, berarti aspek pengembangannya itu dua Pak ya. Iya. Pertama pengetahuan, yang kedua jadi keterampilan. Iya. Nah, kemudian ini Pak, untuk strategisnya sendiri itu apa yang bisa Bapak siapkan ya? Nah, strateginya itu meliputi modelnya, metodenya, kemudian untuk strategi pembelajarannya itu seperti apa yang bisa Bapak lakukan? Adapun metode dan strategi yang digunakan seperti hanya kaitan dengan pembelajaran diferensial ya. Iya. Kami memperkenalkan dalam membahas sifat sosial dan emosional siswa, kemudian menerapkan model pembelajaran problem based learning, kemudian juga kami melakukan pembagian kelompok berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Oke, berarti untuk strategi pembelajaran itu tadi ya, melakukan pembelajaran diferensiasi. Kemudian untuk metodenya sendiri itu nanti pakai metode ceramah, ada diskusi kelompok gitu kan. Kemudian untuk modelnya itu pakai problem based learning. Nah, untuk dalam kegiatan tersebut itu kira-kira media pembelajaran yang dibutuhkan itu apa saja Pak? Media pembelajaran yang digunakan ya selain melakukan hasil observasi, kemudian juga membuat lembar kerja peserta didik, kemudian juga menampilkan PowerPoint, dan menggunakan laptop. Oke, berarti untuk medianya sendiri itu tadi pakai AKPD, kemudian pakai PowerPoint, kemudian pakai bentuk yang lainnya juga Pak ya. Nah, baik, untuk waktunya sendiri Pak, kira-kira itu kapan bisa dilakukannya? Saya bisa melakukan kegiatan observasi di kelas Pak. Untuk kegiatannya kebetulan sekali pada hari Kamis ya. Hari Kamis pagi sekitar jam 7 ya, kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Oke, berarti nanti kita bertemu di hari Kamis pagi ya. Nah, Pak, dari sekarang, dari percakapan yang kita lakukan dari awal sampai dengan detik sekarang itu, yang bisa Bapak simpulkan itu dari percakapan itu apa Pak? Yang bisa saya simpulkan kaitan dengan kita kali ini, kami pun mendapatkan gambaran tentang bagaimana persiapan merancang rencana pembelajaran secara baik, kemudian juga yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan kepada siswa. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk waktunya. Sama-sama. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi. Kemudian juga
Sesudah kegiatan observasi pun nanti akan dilakukan tindakan percakapan pasca observasi. Ya. Semoga nanti dalam kegiatan observasi berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undukan kepala berdoa dimulai. Sampurasun. Sampurasun. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka bertemu bersama dalam pembelajaran kita, pertemuan kita tentang materi tentang bangun ruang. Tapi sebelumnya, adakah di antara teman kalian yang sakit hari ini? Ya. Siapa saja? Baiklah, mudah-mudahan teman kalian yang sakit senantiasa diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Pada halangan hadir karena izin mudah-mudahan dilancarkan semuanya dan mudah-mudahan kita yang sehat bisa menjalankan aktivitas kita dengan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, seperti halnya pada pertemuan yang lalu Bapak telah menyampaikan tentang materi tentang bangun dasar. Lanjutannya kali ini Bapak akan tegas lagi, akan menyampaikan lagi materi tentang bangun ruang. Kaitan dengan bangun ruang, adakah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian amati atau bisa kalian temukan kira-kira? Ada nggak kira-kira? Ada. Contoh, siapa yang bisa menyebutkan contoh? Kira-kira bangun ruang apa yang bisa kamu temukan? Bentuknya seperti apa kira-kira? Ada di sini yang bisa menyampaikan? Bangun kubus. Bangun kubus. Contohnya apa? Kardus atau dadu? Ya, boleh. Itu salah satu bentuk bangun ruang. Cuman pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan dulu kaitan dengan materi bangun ruang. Apa itu materi bangun ruang? Apa itu yang namanya bangun ruang? Bangun ruang adalah bentuk bangun yang memiliki panjang, memiliki lebar, dan memiliki tinggi. Ya, itu yang dikatakan sebagai bentuk bangun ruang. Seperti halnya yang akan Bapak lihatkan pada gambar di depan ini. Ini adalah satu bentuk contoh bangun ruang. Ya. Nah, untuk mengeksplor, mencari referensi materi tentang bangun ruang, Bapak persilakan kepada tiap-tiap kelompok untuk mencari atau mengeksplor yang ada di ruangan ini dalam bentuk berbagai media. Silakan, boleh kalian mengamati video
yang senang melihat gambar dalam bentuk video, boleh juga yang menggunakan bentuk dimensi yang sudah ada, ataupun yang gemar dengan literasi membaca dalam bentuk literasi tentang materi bangun ruang. Bapak persilakan untuk kelompok. Bapak tanya dulu, siapa yang mau melihat video pembelajaran? Kelompoknya. Baik, kelompok apa ini? Kelompok apa? Kelompok kerucut. Yang ini kelompok? Baik, konsensus melihat video pembelajaran yang melalui dimensi bentuk. Silakan. Kelompok apa? Kelompok tabung dengan kelompok bola. Silakan nanti kamu menuju area yang sudah ada di sana. Nanti ambil bentuknya, bentuk dimensinya. Yang satu lagi, literasi. Ya silakan bentuk. Bangun apa ini? Kelompok apa? Risma. Yang ini? Bapak persilakan hanya 3 menit waktunya untuk mengambil bentuk bangun ruang ataupun media pembelajaran yang bisa kalian pelajari. Silakan. Keluarkan kelompoknya. Kalau yang ini sudah perhatikan gambarannya. Ya, ini dia dulu video pembelajarannya. Bangun ruang. Silakan catatannya dikeluarkan. Catatannya, buku catatannya untuk mengamati apa saja yang kamu temukan dalam bentuk bangun ruang yang tersaji dalam video maupun yang mengamati dalam bentuk dimensi. Silakan kamu pelajari bentuknya seperti apa, kemudian sisi permukaannya seperti apa, titik sudutnya seperti apa. Silakan kamu pelajari. Ya, silakan dipelajari. Kemudian kamu boleh juga mencermati kira-kira kelebihan dan kekurangan dari bangun ruang tersebut apa. Ada nggak kaitannya dengan yang kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Silakan nanti kelompoknya untuk diskusi sebentar. Dan boleh bertanya ke Bapak. Siapa yang mau bertanya silakan. Ada hal yang tidak dimengerti dari media yang kamu temukan, yang kamu manfaatkan, silakan. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan tanya ke Bapak. Waktu kesempatan ini. Kelompok bola, ada yang ditanyakan? Kelompok tahu? Siapa ya? Baik, lanjutnya. Karena untuk memahami konsep materi bangun ruang ini, kita perlu ya mengamati benda yang ada di sekitar kita. Ya, seperti halnya materi yang lalu kaitan dengan bagaimana bentuk sifat-sifat dari bangun tersebut, ya, kemudian juga struktur dari bangun ruang tersebut. Bapak akan bagikan lembar kerja yang kalian boleh kerjakan. Untuk kelompok pertama, kelompok apa? Oh ya, Bapak lupa. Sebelumnya kita nyanyi dulu mengenai bangun ruang. Siap ya? Lupa, maaf tadi ketinggalan. 3, 2, 1. Yang semangat. Kumpul dan malam, tabung bola Prisma. Kumpul dan malam, tabung bola Prisma. 5 serujut, nama bangun ruang. Oke. Baik, silakan kalau sudah, Bapak akan bagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan. Perihal tentang mencari sifat-sifat dari bangun ruang sesuai dengan nama kelompoknya, ya, sesuai dengan nama kelompoknya. Dimulai dari sifat-sifat bangun ruangnya, kemudian rumusnya pun boleh. Kalau memang kalian sudah lebih dulu menemukan rumus tentang bangun ruangnya, silakan.
Silakan. Hasil dari diskusinya nanti tolong ditampilkan dan dipresentasikan. Silakan. Kalau ada yang tidak atau belum memahami, silakan boleh nanya ke Bapak. Minta arahan ke Bapak, minta masukannya kira-kira apa yang harus kamu lakukan, boleh bertanya ke Bapak. Silakan. Apa? Ya, nanti kamu mencari dulu bentuk bangun yang akan kamu buat sesuai dengan kelompok wujud ya, mengenai ciri-cirinya, mengenai bentuk bangunnya, ataupun kalau memang kamu sudah menemukan, kamu tulis mencari, baik itu mencari buahnya, mencari kelilingnya, silakan kamu buat ya, sebagai bentuk tambahan pengetahuan kamu. Nanti ajakan kelompoknya jangan ada yang tertinggal, harus bisa diajak kerjasama ya, jangan kerja sendiri tapi kerja di kelompok. Ini masukan buat kelompok. Nah ini ada yang tanyakan? Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Gimana aja? Kita ada yang bertanya? Ini kelompok ini ada yang tanyakan? Sudah paham? Sudah ngerti? Ya. Kalau memang sudah paham apa yang harus dilakukan, Bapak persilakan kalian untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah Bapak bagikan. Ada yang belum kebagian LKPD-nya? Kelompok itu sudah? Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit saja, karena hanya untuk mengamati bentuk bangun yang sudah ada di depan. Kalau ada yang sudah selesai, boleh acungkan tangan kelompoknya untuk memberikan presentasinya. Silakan. Ingat. Baik, ada yang ingin tanyakan kaitan dengan gambar bangun ruang tersebut? Silakan. Rofiq, ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Yang pintar menggambar boleh bantu temannya untuk menggambar yang lebih bagus ya. Boleh kalau diwarnain ya, kalau memang gambarnya sudah bagus sudah jadi. Atau yang tulisannya rapi boleh membantu temannya untuk mencatat hal-hal penting kaitan dengan bangun tersebut. Sudah? Ada yang kita?
Yang sudah boleh bangkit ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompoknya. Maka ini ketua. Siapa yang pertama kali sudah selesai? Silakan maju ke depan. Kelompok siapa ini? Beri tepuk tangan untuk kelompok apa? Untuk kelompok Kimat, beri tepuk tangan dia. Silakan Kimat. Untuk presentasikan bangun apa yang kamu buat, kemudian sifat-sifatnya sampaikan aja dulu. Ya. Bacakan ini hasil pekerjaan kamu. Silakan Dimas, beri tepuk tangan untuk Dimas. Gunakan nama kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musa dari kelompok 1. Saya akan menceritakan tentang uang. Keras ya. Tujuan dikit ya ternyata. Benda yang menyerupai wujud yaitu tutup saji, sapi, colong dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya, yang disampaikan oleh kelompok berkaitan dengan bangun uang, bangun wujud, kaitan dengan contoh-contoh bangunnya seperti apa tadi, Dimas? Contoh-contoh bangunnya seperti apa aja tadi? Cetakan nasi tumpeng, ya, kemudian tutup saji, kemudian topi ulang tahun, gitu ya. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok. Siapa lagi yang sudah selesai? Silakan. Tepuk tangan untuk Sabila. Terima kasih untuk Mas Kabila yang sudah menyampaikan kaitan dengan bangun ruang. Contoh bangun ruangnya apa nih dalam kehidupan sehari-hari? Bola basket, bola voli. Selain itu ada yang lebih kecil lagi untuk volume bolanya. Bola pingpong, bola tenis. Ya, terima kasih tepuk tangan buat kelompok bola. Berikutnya pukul sudah selesai pukul. Ya. Baik, kalau demikian kepada tiap-tiap kelompok untuk selanjutnya silakan untuk maju ke depan untuk membawa hasil pekerjaan. Silakan untuk kelompok Kabir. Kita bawa hasilnya. Ya, silakan untuk kelompok ini lihatkan hasil pekerjaannya.
kelompok berikutnya. Silakan. Baik, anak-anak sekalian, perlu Bapak sampaikan kaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kalian agar bisa mengidentifikasi mengenai bentuk-bentuk bangun ruang, kemudian sifat-sifat bangun ruang, kemudian juga kalian bisa tahu benda-benda yang ada di sekitar kamu yang berkaitan dengan bangun ruang yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, kelompok kerucut, kelompok bola, kelompok kubus, kelompok balok, kelompok tabung, dan kelompok prisma, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Nanti kalaupun ada yang belum kalian paham, boleh nanti ditanyakan lagi ke Bapak. Mungkin untuk perwakilan kelompok kita beri aplaus dan tepuk tangan. Terima kasih untuk presentasinya dan hasil kerjanya. Bapak silakan untuk kembali lagi. Anak-anak sekalian, sekarang kalian tidak aneh, tidak ragu lagi. Kalian sudah mengenal bangun-bangun ruang yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Nah, dari materi ini, kalau misalkan ada hal yang belum kamu pahami, boleh kamu bertanya hari ini. Silakan, yang mau bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya, Bima? Atau kelompok yang lainnya? Akmal, ada yang ditanyakan? Kelompok Kaisa ada yang ditanyakan? Kelompok Balok? Kelompok yang di belakang? Kelompok yang di belakang? Aulia, nggak ada? Baik, kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, ingin Bapak sampaikan kaitan dengan pembelajaran kita kali ini, kita akan mudah-mudahan materinya bisa kalian pelajari kembali di rumah, kemudian tugas lembar kerja yang sudah Bapak bagikan dikerjakan, baik itu tugas individu ataupun tugas kelompoknya, bisa diselesaikan dengan baik. Baik, untuk pertemuan hari ini, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesilapannya dari Bapak. Terima kasih atas segala waktunya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya CGP Angkatan 9 Kota Bogor, Ade Fitrianto Sita. Kemudian ditemani pula oleh Ibu PP Ibu Dianawati, kemudian ditemani oleh guru kelas 6B Bapak Wahyu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Bapak Wahyu. Di kemarin itu kan kita sudah melakukan namanya tentang observasi, kemudian observasi juga ya. Nah, untuk sekarang itu kita melakukan percakapan pasca observasi ya. Nah, di dalam percakapan ini itu nanti menggali pemahaman Bapak tentang kemarin kegiatan yang sudah dilakukan. Ya, jadi sama saya ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan yang observasinya. Nah, baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan yang pertama ini Pak, berkaitan dengan kegiatan kemarin yang observasi Pak ya. Nah, perasaan Bapak dengan kegiatan yang kemarin itu bagaimana? Perasaan saya di dalam mengikuti kegiatan pelaksanaan observasi kemarin, alhamdulillah dalam kegiatannya bisa dilaksanakan dengan baik. Namun namanya dalam kegiatan tersebut karena dalam tahap pelaksanaan observasi ada sifat groginya. Padahal dalam setiap mengajar itu sudah menjadi kebiasaan saya mengajar. Memang pada intinya bisa itu ternyata karena terbiasa. Iya. Jadi
dalam hal ini kegiatan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik dan alhamdulillah kegiatannya bisa dilaksanakan dengan lancar. Oke, berarti Bapak pas waktu puasa kemarin itu masa grogi Iya. Kemudian kalau pengen kita ahli itu berarti memang harus ada pembiasaan perlakuan yang memang tiap hari dilakukan gitu Pak ya. Nah, gini Pak, dengan kegiatan kemarin bisa diceritakan Pak, kembali diceritakan area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang telah dilakukan Bapak itu seperti apa Pak? Area pengembangan yang saya lakukan diantaranya yaitu dengan mempersiapkan membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu berdasarkan dengan tahapan-tahapan tentunya ya, kaitan dengan kompetensi inti, kompetensi dasarnya, indikatornya, kemudian juga tujuan pembelajarannya, materi pembelajarannya, model pendekatan dan juga model pembelajarannya. Oke, berarti Bapak sudah menyiapkan FPP-nya, di dalam FPP tersebut itu sudah diceritakan tentang modelnya seperti apa, kemudian tujuan pembelajaran juga seperti apa Pak. Kemudian ini Pak, menurut Bapak nih, sejauh mana sih area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi berhasil atau kurang berhasil gitu? Kaitan dengan kegiatan tersebut di dalam pelaksanaan kami pun melaksanakan 3 aspek ya. Yang pertama yaitu aspek pengembangan sikap, di antaranya ada siswa itu lebih sikap peduli, kemudian sikap teliti dan juga punya sikap tanggung jawab. Yang keduanya yaitu aspek pengetahuan. Jadi kami mengupayakan, saya selaku gurunya, agar upaya siswa itu bisa dievaluasi dengan melakukan tes tertulis setelah kegiatan pembelajaran. Yang ketiganya yaitu kegiatan tes keterampilan, yaitu aspek keterampilan itu sengaja saya upayakan agar siswa bisa mempresentasikan, kemudian juga bisa membuat rangkuman tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan. Oke, berarti area pengembangan yang Bapak lakukan itu ada 3 ya, mulai seperti yang tadi pertama sikap, kemudian ada pengetahuan sama keterampilan. Nah, dari ketiga pengembangan tersebut ada nggak sih Pak yang kekurangan atau misalkan hal yang perlu ditingkatkan lagi gitu Pak? Ya tentunya pasti ada ya. Jadi setiap dalam kegiatan pembelajaran tidak akan mungkin semuanya bisa dilaksanakan dengan sempurna. Itu ada kekurangan-kekurangan. Di antaranya di dalam kegiatan kami juga menyampaikan pembelajaran ada hambatan-hambatannya. Di antaranya kami sudah mengkondisikan anak dalam berdiskusi, tanya jawab, kemudian juga dalam penugasan, tapi masih ada aja anak ya mengalami hambatan di dalam dia berdiskusi dengan temannya. Kemudian juga dia memiliki hambatan di dalam keikutsertaannya berperan aktif di dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang terakhir mungkin untuk mengkondisikan anak itu belum sepenuhnya bisa tertib. Ya masih ada aja anak yang bercanda-canda dan sebagainya. Gitu, oke. Berarti ada di area pengembangan tadi tersebut itu ada yang kekurangan itu berupa hambatannya itu berupa tadi harapan diskusinya ya. Nah, kira-kira nih Pak, menurut Bapak itu langkah seperti apa sih biar supaya nanti pembelajaran selanjutnya itu lebih artinya itu lebih mudah dipahami, kemudian lebih langsung mengena, kemudian langsung yang Bapaknya sampaikan itu bisa terlaksana. Kira-kira seperti apa? Ya, adapun dari pembelajaran itu tentunya saya mempunyai kesimpulan kendala yang dia hadapi tersebut mungkin karena kami atau teman saya belum bisa mengkondisikan siswa dalam pembuatan kelompoknya, mungkin belum berdasarkan tingkat kemampuan siswanya. Kemudian juga mungkin kelemahan saya ketika dalam mengajar belum melakukan assessment terlebih dahulu, jadi tidak melakukan assessment awal, jadi langsung dalam pelaksanaan perencanaan pembelajaran gitu. Berarti rencana ke depan nanti akan seperti apa Pak kira-kira dengan hambatan-hambatan yang tadi Bapak jalani gitu, Bapak lalui? Iya, tentunya saya akan berupaya semaksimal mungkin mengkondisikan siswa berdasarkan dengan tingkat kemampuannya, kemudian juga akan lebih mempersiapkan lebih awal mengasesmen siswa, kemampuan siswa dalam pemahaman materi pembelajaran tersebut. Oke. Semoga yang rencana yang tadi Bapak utarakan itu bisa dapat terlaksana. Amin. Pak, dari percakapan tadi nih dari awal sampai dengan terakhir ini, kira-kira apa
sih yang bisa Bapak simpulkan percakapan tentang pasca observasi ini? Yang saya dapatkan dari pembelajaran mulai dari awal pasca observasi, kemudian pelaksanaan observasi dan pelaksanaan wawancara ini, tentunya memiliki makna yang sangat luar biasa. Jadi saya lebih termotivasi lagi bagaimana merencanakan pembelajaran sebaik mungkin, kemudian kita memberikan pelayanan yang optimal kepada siswa sehingga siswa merasa nyaman di dalam pembelajarannya. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini bisa tercapai dengan maksimum. Terima kasih. Untuk Ibu, kira-kira ada tanggapan tentang percakapan yang tadi kami sampaikan atau kami lakukan? Terima kasih saya, terima kasih Pak Pak Wahyu. Pak Wahyu. Iya, atas percakapan pasca observasinya ya. Iya. Tadi sih saya sudah melihat bagaimana coaching pasca observasinya berlangsung dan saya rasa sudah cukup bahkan sangat baik ya, karena di situ sudah sesuai dengan alur ceritanya itu sendiri ya, yang seperti biasa tanya itu kata tujuan, identifikasi, lalu tanggung jawab, rencana aksi dan tanggung jawab sudah tampak semuanya. Jadi saya rasa sudah cukup untuk coaching kita yang pasca observasi. Terima kasih kalian, terima kasih Pak Ibu. Baik Ibu, terima kasih untuk tanggapan dan umpan baliknya. Baik, alhamdulillah sudah selesai tahapan pra observasi, observasi dan terakhir ini pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Dianawati selaku PP CGK Sibilan Kota Bogor. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih untuk Pak Wahyu, guru kelas 6B. Ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.